Kalau persiapan ya berarti ya, persiapan buat tugas besar ini. Sempat konsultasi memang apa yang perlu saya pelajari, tapi juga ada masukan-masukan bahwa jangan terlalu juga karena pengen dapat naturalnya mungkin ya, sebenarnya. Terus juga untuk melihat Dilan yang sebelumnya perlu, tapi juga nggak terlalu karena kan dia sudah beranjak dewasa. Dan di SMA sampai dia kuliah itu dia sudah melalui fase-fase juga, jadi nggak mungkin dia masih sama juga gitu karakternya mungkin ada yang berubah dan segala macamnya. Jadi itu nanti ditentukan gimana bagusnya kayaknya ya. Ini ada tahap awal dulu yang memang lebih kita harus fokusin sekarang. Nah masalah nama sebenarnya saya juga belum kepikiran itu. Ya saya ingat waktu dulu sang pemimpi itu ditanya mau Ariel Peter Pan atau Nazril Irham gitu. Ini bagusnya gimana ya? Ya kalau masih bingung hamba Allah aja, hamba Allah kali ya. Hamba Allah ya di sini. Saya serahin aja ntar deh. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kang. Lanjut dari Ibu Erika. Iya, pas pertama kali dapat ide Ariel gitu ya, ya rasanya luar biasa mas. Maksudnya kita juga nggak tahu nanti apakah beliaunya mau atau tidak gitu, karena gapnya cukup jauh dari terakhir filmnya Mas Riri gitu. Tapi it's worth to try gitu. Dan berapa kali kita mencoba, akhirnya luluh juga hatinya. Dan ya kita bersyukur Ariel bisa menjadi keluarga besar dari Dilan dan Papa. Terima kasih. Emang udah jodoh aja ya Bu ya. Oke, tapi tadi ada pertanyaan berikutnya soal tanggal cantik katanya. Aduh kayak mau lahiran sesar ya tanggal cantik. Oh sama iya, apakah nanti akan ya? ada paketan Iya dengan... mau sih, tapi ntar ya ngobrol dulu ya sama Borilnya. Iya, kalau tanggal cantik ya memang lagi dicak mas, jadi tunggu tanggalnya nanti. Thank you. Siap, pokoknya nanti dapat kabar lebih lanjut ya, Berika. Siap. Ada lagi mungkin selain Mas Wayan yang mau tanya? Di depan sudah ada, silakan disebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya apa. Aku Nitya dari Paramedia. Untuk kayak gini, kenapa memilih Ariel sebagai Dilan? Mungkin lebih dalam lagi, kenapa cocok memerankan Ariel di Dilan berikutnya? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ayah. Sebetulnya kalau ada pertanyaan yang sama, kenapa saya milih istri saya untuk saya nikahi juga saya nggak tahu jawabannya apa ya. Apalagi ini Ariel gitu ya. Istri saya aja juga nggak tahu jawaban kenapa ya gitu. Saya juga nanya. Padahal banyak sekali ya perempuan cantik. Kenapa milih dia gitu? Nah, kan saya udah bilang Ariel itu banyak betul. Selain Ariel, berarti saya nggak mau asal milih kan? Banyak. Kok di otak saya Ariel itu iya. Kenapa? Sosoknya ada bau-bau Dilan dari dirinya gitu loh. Bau Dilan jadi ya ini kayaknya cocok deh gitu. Sama seperti dulu ke Iqbal, ini kayaknya ini deh. Saya udah kesana kemari loh, udah buka YouTube gitu, nonton film-film SMA gitu, gitu nggak tahu. Nah itu jawabannya, mistisme. Sesuai kepercayaan masing-masing. Oke. Sudah cukup terjawab? Iya, jadi memang ada bau-bau Dilan tadi yang dibilang ya. Makanya nggak boleh terlalu acting nanti, ada naturalnya karena sudah ada bau-bau Dilan di dalam Ariel. Saya pikir nanti, ya udah, Dilan kau adalah Dilan gitu. Jangan kau mau berusaha menjadi Dilan dalam acting, nggak usah. Kau adalah Dilan gitu. Karena ini mungkin kali ya, Ayah sering lihat dia di berita-berita naik motor, main musiknya sama. Ini orang gak jelas deh, gitu loh nonton. Itu betul. Suka ngelukis juga, ya kan gitu. Gambarnya Ariel bagus banget tuh. Dilan juga punya band di ininya. Di ceritanya dia memiliki band. Vokalis tuh ya. Ya bukan. Oke, siap. Tapi band indie. Oke. Band yang Band indie. Ya nggak apa-apa. Dulu juga dari band indie ya, Kang ya. Bisa lah nanti. Siapa tahu Dilan-Dilan berikutnya ternyata udah punya album ya. Halo, aku Cynthia dari Kompas.com. Mau tanya ke Kak Ariel. Mungkin tadi sempat
bilang ada sedikit kegalauan gitu, bimbang gitu. Mungkin apa yang membuat galau dan akhirnya gue harus main nih gitu. Selain tadi mau explore diri ya saat vakum gitu. Soal isi horor mbak, soal isi horor. Bang Borel ini sebenarnya pecinta Dilan juga nggak sih baca buku-bukunya atau nonton yang terdahulu gitu. Terus yang kedua buat Bang Pidi atau Mas Ayah Pidi astagfirullah. Semua mas, pak, kang. Mungkin karakter Dilan di sini tuh seperti apa, boleh di spill nggak seperti apa gitu. Lalu yang ketiga tentang Bu Erika atau Skripsi Dilan nih. apakah dalam pemilihan pemain perempuannya Bang Borel ikut didiskusikan dan boleh siapa gitu? Itu jadi gak enak di spill. Aduh, sebenarnya aku mbak. Aku adalah temennya, istrinya. Wah, lupa pertanyaannya panjang tadi. Pertanyaannya tadi galaunya tuh galau iya. apa sih sampai Galaunya. akhirnya memutuskan oke gitu. Oke, satu galaunya karena ini kan tokohnya besar ya, maksudnya udah kuat gitu, kuat. Jadi nggak boleh sembarangan memutuskan. Jadi mampu apa enggak, punya niat yang bulat nggak buat mengejar itu semua. Ariel dari Dilan. Itu yang mesti dikomitmen dulu di dalam sini gitu. Kalau ada komitmennya, gue bisa nih komitmen mengejar semua yang dibutuhin. Nah itu yang agak lama mikirnya. Iya, Terus, emang cocok banget. juga Terima kasih kawan-kawan. kalau masalah yang keduanya tuh adalah Pecinta Dilan juga nggak baca nggak karya-karya Dilan Iya. sebelumnya atau nonton gitu? jadi nonton udah tahu juga. Kalau lihat Dilan itu sebetulnya hampir semua pemuda Bandung ya itu bisa relate sebetulnya karena memang itu yang dirasain. Ya. Jadi masa-masa itu tuh lagi cari jati diri, pertemanan, gitu ya. motor itu lumrah sekali di sana waktu itu. Saya juga banyak teman. Jadi akrab lah, akrab. Habis itu pas yang baca yang ini kan tahun 97 tuh pas lagi Dilan kuliah. Tahun 97 itu masih ada di kepala saya keadaannya. Itu menjelang 98 kan soalnya ya. Yang 98 saya inget banget Bandung itu kayak gimana. Dimana semua remaja itu suka musik. Musik itu lagi gencar-gencarnya indie, musik indie. Banyak banget yang anak punk di jalanan kelihatan gitu. Jadi music scene-nya lagi kenceng banget. Jadi malah pas baca konsep itu, wah iya, kalau ini sih gua hafal banget nih sama keadaan ini nih. Terus salah satu yang paling penting lagi adalah ini misi saya tuh waktu dulu sempet lulus SMA itu sempat daftar ke ITB situ, jadi ngambil jurusan seni rupa, tapi nggak keterima. Tapi nggak Gak apa-apa, keterima. tapi kan udah sempat SPMB ya. Iya, masuknya habis itu di Unpar jadinya jadi arsitek. Nah, dengan melalui ini, kayak saya bisa ngerasain deh jadi anak seni rupa ITB. Iya. Oke, cita-cita yang terwujud dengan cara yang berbeda ya. Karena kalau kita jadi anak SMA itu kan gitu ya, lu mau kemana kuliahnya gitu? Oh mau jadi ini, mau jadi itu. Begitu kepikiran mau jadi anak seni rupa ITB itu pas kuliah ntar gini, pakaiannya gitu, pergaulannya begini, itu udah kebayang gitu. Bayangan itu hilang pas nggak diterimanya gitu. Kayak gitu. Jadi ini salah satu kayak kayaknya gue bisa nih gitu, kayaknya menggambarkan itu ada di kepala gitu. Ini cerita itu ada di kepala. Versi Ariel kalau keterima di seni rupa ITB itu kayak gimana sih gitu soalnya. Nanti dilihat nanti ya. Oke, nanti kalau sesin sama rektornya minta aja ijazah gitu. Lulusan seni rupa ITB gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kang Borel. Lanjut Ayah, tadi pertanyaannya di film nanti sosoknya Dilan akan seperti apa, dan di novelnya juga mungkin. Kalau masa remaja, Dilan itu berada di situasi di mana dia ketika marah dia berantem. Oke. Di masa remaja Dilan berada di situasi di mana kalau dia marah dia lampiaskan menjadi berantem. Ya. Ketika dia masuk ke ITB, dia di dalam situasi di mana ketika dia marah dia lampiaskan menjadi karya. Karena bahkan patah hati pun adalah potensi. Setidaknya dengan itu kau bisa bikin puisi gitu. Jadi di masa remaja mungkin
Dilan terbawa juga oleh lingkungannya, ya kan? Ketika masuk ke Tungguin, guys. PSSD, lingkungannya kan mahasiswa seni semua. Tungguin guys. Jadi ketika saya jadi bisa menyimpulkan kalau seorang preman marah, ia nampas. Kalau seorang kalau preman marah, dia nampak. Kalau seniman marah, dia jadikan sebuah karya. Stay tune ya. Banyak deh penuh rumahnya si Dilan ya dengan karya-karyanya. Oke, sudah cukup terjawab. Terima kasih banyak. Satu lagi penanya terakhir tadi katanya ada di belakang. Tadi masih ada satu lagi. Ah? Oh iya benar. Masya Allah, maaf ya. Ini Gimana ini sosok perempuannya yang kira-kira bersanding dengan Dilan nanti? Nih guys, Itu jawabannya ada di apakah sini. Kang Boril ikut serta dalam pemilihannya? Ya, kalau Rekam perempuan layar, itu guys, spill rekam entar, layar. jangan malam ini juga, nanti kepenuhan. Iya. Itu satu. Terus kedua, kalau ditanya ke Boril atau enggak, kita sempat menyampaikan untuk meminta pendapat beliau untuk apa pemikirannya beliau Jadi, gitu. Itu Dilan. sempat memang kita diskusikan. Oke. Terima kasih banyak di spill di hari berbeda, jadi saya kerjanya 2 kali gitu. Kasih ya. Lanjut. Dari belakang, terakhir. Disebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya. Selamat malam, Yovan dari Pigors. Saya speechless sih pasti dikasih tahu dari Ariel jadi Dilan itu speechless banget ya. Ya kan? Thanks banget berita kejutan. Ini saya mau tanya sih, ini bukunya kan belum terbit ya. Saya penasaran proses penulisan buku ini yang ITB 97 itu ayah tuh ngebayangin Dilan tuh musiknya seperti apa sih tahun segitu, kemudian nanti bakalan ini kan diimplementasikan dalam filmnya itu seperti apa kan? Karena kan tiap film Dilan tuh musiknya selalu berkesan buat saya gitu. Termasuk kemarin yang 83 itu juga keren kan musiknya, ada anak-anaknya itu. Nah kalau Ariel sendiri nanti kira-kira persiapan sebagai Dilannya itu apa yang akan dilakukan selain mungkin konsultasi dengan ayah? Itu aja. Terima kasih Mas Syafan. Ayah gimana ya soal musik nih? Nanti mungkin boleh ditambahi juga nih sama Mas Fajar sama Kang Boril. di dunia faktanya Dilan itu memang dikondisikan oleh ibunya menjadi The Rolling Stones ya, dan Bob Dylan. The Rolling Stones, Bob Dylan, The Doors, Boy George. Ya musik-musik yang aneh lah bagi masyarakat Indonesia pada masa itu. Ya The Rolling Stones. Kalau ibunya Dilan kan The Rolling Stones. Ya terus agak-agak Bob Dylan. Makanya lagu-lagu yang dipasang di film-film Dilan sebetulnya memang agak berbau-bau Bob Dylan sih, bau-bau ya gitulah. The Rolling Stones. Ya gitu. Bau-bau lagi ya. Nggak ngerti lah saya pokoknya. Seperti itu. Oke, mungkin boleh ditambahin sama Kang Boril sama Mas Fajar, ada di momen tahun itu apakah iya benar musik-musiknya seperti itu yang lagi ngetren? Banyak banget sebetulnya. Jadi musik lagi flourish, lagi berkembang banget. Jadi setiap 97 sebenarnya saya masih SMA atau SMP saya lupa ya. SMA kayaknya ya. SMA. Jadi indie musik itu di Bandung lagi subur banget. Pupan, lagi Coil, wah lagi gila-gilaan. Pokoknya kalau nggak ngerti, kalau nggak hafal nama-nama band indie itu Gak keren gitu. nggak ditemenin. Gak biasanya. skena lah, gak skena ya Iya. kalau anak zaman sekarang Itu ya. semuanya saya ingat tuh, saya lagi tahun segitu, saya ingat lulus SMA juga nonton Riff waktu itu. Wah, Pak ingat pas lagi kerusuhan ya, pas lagi kerusuhan 98 tuh, iya Riff juga baru pertama kali tuh lagu yang Raja kalau nggak salah. Itu saya pribadi baru mulai ada lagi. Itu saya pribadi baru mulai suka musik-musik Indonesia. Tadinya tuh kayak masih dengerinnya luar semua. Di situ mulai dengerin itu, mulai dengerin Coil, mulai dengerin apa lagi, ada Slam, ada wah macam-macam. Sabar guys. Sini kayak gitu. Jadi kalau Dilan itu seperti film sebelumnya dia Dilan. anak motor, habis itu juga dia main musik, udah pasti memang hampir satu generasi itu kayak begitu scene-nya gitu. Kayak Influence sama musik-musik itu ya. Anak muda Bandung begitu ya. sebagian besar ya, sebagian Pasti besar. punya band. Mas Fajar mau nambahin mungkin dari pengalaman pribadi yang nantinya akan digambarkan di film-film berikutnya?
Cukup jelas. Cukup jelas, mantap. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan untuk Kang Boril, persiapan menuju menjadi Dilan di film ini. Persiapannya tahap awal itu ya banyak-banyak ngobrol dulu sama empunya. Karena kan semua informasi A1-nya di sini ya gitu. Jadi itu dulu perhatikan gerak-geriknya, lucu-lucunya. Itu tadi kita sempat ngobrol juga masalah apakah perlu ada apa istilahnya latihan khusus buat actingnya apa enggak segala macam itu masih apa istilahnya ya masih perdebatan atau gimana ngomongin kemarin ya. Kita ini kan lagi berkarya, jadi kita nikmatin prosesnya. Ya. Jadi Bang Ariel, Bang Ariel gitu. Kang Boril ini juga, saya bilang prosesnya kita harus benar-benar berkarya. Kita harus bisa menikmati proses ini. Jadi nanti ketika karyanya kita share ke orang, itu keluar dari kejujuran kita, sesuatu yang kita senangi gitu. Ya. Tapi luar biasa. Dia tadi datang-datang udah nanti gua ini rambut gini. Wah udah jauh risetnya dia nih. Ini tandanya keseriusan, ini namanya sungguh-sungguh. Kalau kata Widi kan harus lebih baik, kalau tidak lebih baik tidak. Dan alhamdulillah sudah dibuktikan tadi datang tiba-tiba udah ngomonginnya udah banyak banget gitu. Padahal saya masih mikirin yang lain gitu. Kang Boril udah kesana. Kapan kita mulai berbicara skenario bedahnya ini apa? Udah lumayan lah gitu. Itu udah sebuah proses yang menurut saya akan menjadikan film ini tuh kuat gitu. Dibuka dari komunikasi yang benar gitu, persamaan frekuensi dulu sama kita ngobrolin Dilan ini seperti apa. Kalau masalah acting, hidup ini kan udah acting ya menurut saya gitu ya. Jadi itu menurut saya ya, beliau ini seniman musik, vokalis band, udah berapa ribu video klipnya Kang? Banyak Nah, banyak. Jadi kalau acting mah nggak usah diraguin ya maksudnya gitu ya. Jadi filmnya juga film besar sama sutradara besar sama Mas Riri Riza gitu. Banyak aktor yang pengen sama Mas Riri untuk syuting gitu. Jadi udah teruji lah Kang Ariel gitu. Menurut saya jadi ya prosesnya ya begitu. Kita serius tapi lebih tenang gitu. Karena tenang itu yang bikin kita bisa bikin sesuatu karya tuh jadi enak di hati orang nontonnya gitu. Menurut saya ya. Benar Kang Boril ya? Iya betul. Semoga cocok ya dengan gaya syuting saya. Tenang itu bisa datang karena pemilihan aktor yang tepat. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman.